Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalisa Fahadah dari kelompok 5, kelas 3A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan ASM materi sel volta yang telah saya buat. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan pengertian dari sel volta, kedua mengidentifikasi rangkaian sel volta beserta fungsinya, yang ketiga mendeskripsikan prinsip kerja sel volta, yang keempat mengetahui notasi sel volta dan kespontanan sel volta, dan yang kelima mengidentifikasi aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya sendiri sama ada 5. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari sel volta. Yang kedua, siswa mampu mengetahui rangkaian sel volta beserta fungsinya. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui prinsip kerja sel volta. Yang keempat, siswa mampu mengetahui notasi sel volta dan kespontanan sel volta. Dan yang kelima, siswa mampu mengetahui aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis ASM-nya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama, teka-teki silang atau TTS. Yang kedua, pernyataan benar atau salah. Dan yang ketiga, tarik garis gambar dan keterangan yang benar. Untuk yang pertama, teka-teki silang. Cara mengerjakannya cukup mudah, yaitu yang pertama, lihat nomor soal yang akan dikerjakan dan amati menurun atau mendatarnya soal. Untuk yang kedua, jawablah soal, dan yang ketiga, jika jawabannya sudah ada, ditulis pada kolom yang sesuai dengan nomor soal dan kata-kata yang sesuai dengan jumlah kolom, jumlah kotak. Dan untuk di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teka-teki silang. Yang pertama, teka-teki silang itu mudah untuk diterapkan. Dan yang kedua, prinsip peserta didik merasa nyaman dan tidak merasakan bosan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan kosakata pada pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih mudah untuk diajak selalu aktif dalam mengkoordinasikan keterampilan tangan, mata, dan kecepatan berpikir secara bersamaan maupun mandiri atau individu. Yang kelima, memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir, merangsang peserta didik untuk lebih banyak membaca buku atau referensi lainnya. Sedangkan untuk kekurangannya, TTS itu yang pertama, hanya mempelajari kata-kata yang singkat dan bukan penjelasan. Dan yang kedua, media pembelajaran ini atau TTS ini tidak dapat dikombinasikan pada semua jenis mata materi ajar seperti matematika, kimia, dan fisika. Meskipun ada materi ajar yang bisa, tetapi tidak semuanya bisa diaplikasikan TTS ini pada materi ajar matematika, kimia, juga fisika. Yang ketiga, menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan tingkat kemampuannya atau tingkat berpikirnya, atau kurangnya akan minat serta partisipasinya dalam mata pelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat meniru pekerjaan orang lain. Ini dikarenakan dia sulit untuk menjawab atau bahkan cenderung untuk dikerjakan oleh orang lain. Dan yang kelima, jika terlalu sering digunakan, maka pembelajaran akan terasa membosankan. Dan yang keenam, karena jawabannya antar soal berkesinambungan huruf-hurufnya, siswa yang sulit menjawab satu soal akan kesulitan juga di soal yang berdekatan dengan yang tadi sulit dijawab. Yang kedua, jenis ASM-nya yaitu pernyataan benar atau salah. Di sini terdapat beberapa pernyataan, dan jika benar bisa diberi tanda B atau benar pada kotak jika pernyataannya benar, tetapi tanda S atau salah jika pernyataan tersebut memang salah. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, menyusunnya itu lebih mudah. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menjawab soal lebih sedikit. Dan yang ketiga, sebagian besar informasi dapat dimasukkan dalam satu soal. Yang keempat, petunjuk dan cara mengerjakannya mudah dimengerti. Yang kelima, merupakan instrumen yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar secara langsung. Dan yang keenam, dapat digunakan berkali-kali dan dapat dilihat secara cepat dan objektif. Pernyataan benar atau salah ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, probabilitas menebak dengan benar atau salah itu adalah besar, yaitu sekitar 50%, karena siswa hanya punya pilihan jawaban 2, yaitu benar atau salah. Yang kedua,
Bentuk soal tidak dapat digunakan untuk menanyakan suatu konsep secara utuh, karena peserta didik hanya dituntut untuk menjawab benar atau salah. Jadi dia tidak sepenuhnya mengetahui, konsep dari materi ajar tersebut, karena, kekurangan pernyataan benar salah itu, seperti itu. Yang ketiga, bahan yang tidak selalu, dapat dinyatakan hanya dengan alternatif benar atau salah. Jadi seperti TTS tadi, pernyataan benar atau salah ini tidak bisa untuk semua mata pelajaran atau bahan ajar yang ada. Jadi hanya beberapa yang bisa digunakan. Yang keempat, mendorong siswa untuk menebak atau menerka jawaban walaupun mereka tidak mengetahui jawaban yang benar. Untuk yang ketiga, jenis ASM-nya yaitu tarik garis gambar dan keterangan yang benar. Cara mengerjakannya hanya menarik garis dari keterangan ke bagian yang dianggap benar. Contohnya di sini ada gambar voltmeter, ditarik garisnya menuju sebelah kiri ke pernyataan keterangan yang benar yaitu voltmeter. Nah, untuk tarik garis gambar dan keterangan yang benar ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, tarik garis gambar atau keterangan yang benar ini merupakan instrumen yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar. Yang kedua, dapat digunakan secara berkali-kali atau berulang-ulang, dan yang ketiga, dapat dilihat secara cepat dan objektif, dan yang keempat, memudahkan siswa dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan, dan yang kelima, merangsang peserta didik untuk lebih membaca banyak buku. Untuk kekurangannya, hanya mempelajari kata-kata yang singkat dan bukan penjelasan, karena ini tidak bisa seperti pernyataan benar atau salah yang bisa memuat kata-kata yang panjang atau kata-kata yang berupa penjelasan. Nah, yang kedua, bentuk soal tidak dapat digunakan untuk menanyakan suatu konsep secara utuh karena siswa hanya dituntut untuk menarik garis. Dan yang ketiga, menimbulkan sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang akan tingkat kemampuannya dan kurang akan minat serta partisipasinya dalam mata pelajaran. Sekian dari presentasi ASM ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.